Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, terutama anak-anakku kelas 6 MI Bahrul Ulum, baik putra maupun putri, dimanapun anak-anak berada. Alhamdulillah, hari ini Pak Bas ketemu kembali dengan anak-anakku sekalian. Kebetulan pada hari ini Pak Bas akan mengampu materi i'rab untuk anak-anak kelas 6, baik putra maupun putri. Dalam pertemuan i'rab yang kelima, mudah-mudahan anak-anak sekalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, meskipun keadaan kita masih dalam tetap pembelajaran dalam daring ya, dalam daring atau dalam jaringan, kata Pak Arif Faizin. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dalam belajar, tidak jenuh, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum materi i'rab kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak sekalian, untuk materi kali ini Pak Bas akan mencoba untuk menjelaskan amil nawasikh. Amil nawasikh, bukan amil nawasib atau amil jawazim, tapi amil nawasikh, amil yang merusak kedudukan mubtada atau kedudukan khobar. Berarti amil yang merusak kedudukan mubtada dan kedudukan khobar itu dinamakan amil nawasikh, bukan amil nawasib atau amil jawazim. Kalau amil nawasib dan amil jawazim adalah amil yang masuk kepada fi'il mudhari' ketika rofa akan berubah menjadi nasab atau berubah menjadi jazm. Tapi kalau amil nawasikh itu beda. Nah, amil nawasikh adalah amil yang merusak kedudukan mubtada dan khobar, atau amil yang merusak i'rabnya mubtada dan i'rabnya khobar. Baiklah anak-anak, sama lihat papan tulis, dan jangan lupa buku tulisnya di bawah untuk mencatat, karena ilmu itu harus dicatat sebelum dimasukkan ke pikiran, maka harus dicatat dulu. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Al ilmu ada di dada, bukan ada di tulisan. Tapi tetap penting menulis itu nak, karena sebagai proses pembelajaran untuk mendapatkan ilmu itu harus ada tulisannya. Karena kalau tidak ada tulisannya lupa. Kalau lupa sampean nggak bisa buka tulisan, tidak bisa buka catatan. Tapi kalau ada catatannya, ada tulisannya, sampean itu akan mudah untuk mengulang materi-materi yang dulu lupa, sehingga ketika membuka catatan sampean bisa ingat kembali. Terus begitu akhirnya al-ilmu fis sudur, ilmu itu ada di dalam hati, tidak ada dalam buku atau catatan. Baiklah anak-anak, sama lihat papan tulis. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa Pak Bas akan menerangkan yang namanya amil nawasikh ya. Amil nawasikh. Amil nawasikh itu adalah amil yang merusak i'rabnya mubtada dan i'rabnya khobar. Itu dinamakan amil nawasikh.
Amil nawasikh, nah ini dibagi dua. Yang pertama dinamakan amil nawasikh sughra. Apa amil nawasikh sughra itu? Amil yang merusak i'rabnya mubtada saja atau i'rabnya khobar saja, itu dinamakan amil nawasikh sughra. Yang kedua dinamakan amil nawasikh kubro. Kubro itu maknanya gede. Amil nawasikh kubro. Apa itu amil nawasikh kubro? Amil yang merusak i'rabnya mubtada dan i'rabnya khobar. Jadi kedua i'rab mubtada dan i'rabnya khobar rusak gara-gara kemasukan amil nawasikh. Amil nawasikh sughra itu ada 3 di dalam kitab Imriti. Kalau di Alfiyah itu ada 5. Ada 5. Kalau di Imriti cukup ada 3 saja. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha. Wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Yang ketiga adalah la al-amilatu amala inna. Amala inna. Terus amil nawasikh yang kubro itu ada donna wa akhwatuha saja. Donna wa akhwatuha saja di dalam Imriti ini. Donna wa akhwatuha. Nah, 4 amil ini namanya amil nawasikh, itu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, la al amilatu amala inna, donna wa akhwatuha. Ini adalah yang dinamakan amil nawasikh. Sasarannya adalah mubtada dan khobar. Sasarannya adalah mubtada dan khobar. Zaman kudu ingat mubtada dan khobar. Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar itu dinamakan jumlah ismiyah. Mubtada isim yang dibaca rofa yang berada di awal kalam. Khobar isim yang dibaca rofa yang dirangkaikan dengan mubtada. Saya kasih contoh yang paling mudah saja. At-tilmidu mujtahidun. Nah, mujtahidun. Nah, at-tilmidu mujtahidun itu contoh dari mubtada dan khobar. At-tilmidu utawi murid iku mujtahidun wong kang giat belajar. Mubtada itu dibaca rofa, mujtahidun itu dibaca rofa. At-tilmidu dibaca rofa, mujtahidun dibaca rofa karena menjadi mubtada dan khobar. Ini nanti ketika kemasukan kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, la al-amilatu amala inna, kemasukan donna akhwatuha, i'rab rofa ini akan berubah, salah satunya atau kedua-duanya. Kalau sughra bisa yang mubtada menjadi nasab, kalau kubro seperti donna akhwatuha bisa kedua-duanya dibaca nasab. Kita kasih contoh kana, misalkan kita masukkan kana, contoh saja kana at-tilmidu mujtahidan. Nah, ada perubahan. Kana at-tilmidu mujtahidan, ini namanya amil nawasikh. Amil nawasikh, at-tilmidu tetap dibaca rofa, mujtahidan dibaca nasab. Ini ada perubahan, namanya amil nawasikh sughra, karena salah satu antara mubtada dan khobar itu i'rabnya berubah. Itu namanya amil nawasikh sughra seperti bab kana ini. Begitu. Kalau lafadz at-tilmidu mujtahidun kemasukan inna, contohnya seperti ini. Inna at-tilmida at-tilmida mujtahidun. At-tilmida menjadi nasab, mujtahidun menjadi rofa. Artinya apa? Inna ini juga termasuk amil nawasikh sughra karena merubah mubtada dan khobar secara kecil, hanya salah satu i'rab saja yang berubah.
Kalau yang kana tadi yang berubah adalah khobarnya, tapi kalau yang inna yang berubah adalah mubtada'nya, i'rabnya seperti itu. Kalau kemasukan la seperti ini, la tilmida mujtahidun, la tilmida mujtahidun, ada perubahan. Nah, ini menjadi mabni fathah, ini menjadi rofa. Nah, seperti itu. Ini perubahannya adalah secara sughra atau secara kecil. Yang secara kubro Pak gimana? Ya kita coba contoh at-tilmidu mustahidun, kita masuki donna. Contohnya seperti ini. Donantu at-tilmida mujtahidan. Nah, seperti ini. Ini ada dua perubahan. Teman lihat, tilmida nasab, mustahidan nasab, berarti donantu ini adalah amil nawasih yang kubro karena merubah kedua i'rab dari asalnya mubtada dan dari yang asalnya khobar. Nah, seperti itu. Kalau belum jelas akan saya kasih catatan sedikit untuk meniteni, ya untuk dipelajari tugasnya kana, tugasnya inna, tugasnya la, dan tugasnya donna. Saya kasih rumusan saja. Contohnya seperti ini. Mubtada dan khobar itu rofa. Ketika dimasuki kana wa akhwatuha, maka menjadi rofa dan nasab, seperti itu. Terus ketika kemasukan inna wa akhwatuha, maka menjadi nasab dan rofa. Kemasukan la, maka menjadi tadi mabni fathah dan rofa. Kalau kemasukan donna, maka bisa menjadi tadi apa? Nasab dan nasab, seperti itu. Berarti sasaran dari amil nawasih ini adalah mubtada dan khobar. Di bahasa Arab kan cek zaman apal kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha itu tarfaul isma wa tansibul khobaro. Nah, seperti ini. Kalau inna wa akhwatuha itu diwalik, kebalikannya, tansibul isma wa tarfaul khobaro. Kalau la Pak, la itu mirip inna tapi beda. La al amilatu amala inna tadi itu sama, tansibul isma wa tarfaul khobaro. Kalau yang dona Pak, dona lebih panjang. Dona wa akhwatuha itu lebih panjang. Seperti ini. Tansibul mubtada'a maf'ulan awalan wa tansibul khobaro maf'ulan sanian bisyarti dzikril fa'ili
bisyarti dzikril fa'ili qablahuma awalan nah, seperti ini. Itu bahasa Arabnya. Kana wa akhwatuha itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merafakkan mubtada untuk menjadi isimnya dan menasabkan khobar untuk menjadi khobarnya. Contohnya seperti tadi, karena at-tilmidu mujtahidan. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya, karena at-tilmidu mujtahidan. Karena at-tilmidu mujtahidan. Asalnya mubtada khobar, ini menjadi isimnya kana, khobarnya kana. Jadi khobarnya kana, isim kana, khobar kana. Khobarnya kana dibaca nasab karena kana termasuk amil nawasih yang sughra, yang asalnya rofa menjadi rofa karo nasab, yang rofa menjadi isimnya kana, nasab menjadi khobarnya kana. Kalau inna mubtada khobar rofa menjadi nasab dan rofa, itu berarti mubtadanya menjadi isimnya inna, khobarnya menjadi khobarnya inna. Kalau kemasukan la-nya itu isimnya menjadi isimnya la mabni fathah, khobarnya adalah khobarnya la rofa. Kalau kemasukan donna, maka mubtada khobar berubah menjadi maf'ul yang pertama. Zaman tahu maf'ul bi itu adalah isim dibaca nasab, ini menjadi maf'ul bi yang pertama dan ini menjadi maf'ul bi yang kedua. Berarti kedua-duanya antara mubtada dan khobar berubah menjadi maf'ul bi. Seperti itu. Masih bingung Pak kula? Mosok aku dhewe ya bingung nek ora sampean terus. Nanti ada catatane ya. Berarti nek wis ngono sampean tahu bahwa kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, la al amilatu amala inna, donna wa akhwatuha ini adalah amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Nah, itu seperti itu. Karena ini tadi adalah bahas tentang amil nawasih, bukan amil nawasib dan amil jawazim. Nanti sudah saya kasih catatan dan akan di-share oleh Pak Samuel di WA sampean masing-masing. Seperti itu anak-anak. Cara pengiropannya Pak saya dikasih contoh. Ngirop apa? Sing di contohnya kana at-tilmidu mustahidan ta inna tilmida mustahidun. Yang kana at-tilmidu mustahidan Pak, saya pengen i'rabnya. Ya, saya kasih contoh saja. Satu contoh kita i'rab dari kana wa akhwatuha. Kita i'rab mulai mubtada dulu. Contohnya misalkan mubtada tadi apa? At-tilmidu mujtahidun. Ini mubtada dan khobar, ya kan? At-tilmidu jadi mubtadaun marfu'un bil ibtidai wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Mujtahidun khobarul mubtada'i, khobari mubtada marfu'un, terus wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Kalau at-tilmidu sama mustahidun dikasih kana menjadi begini. Kana tadi
at-tilmidu mujtahidan. Kita i'rab coba. Kana fi'il apa cah? Mudhari atau fi'il amar? Kana adalah fi'il amar. Ngawur sampean. Kana itu fi'lun madin. Fi'lun madin. Kana yakunu kaunan kok fi'il amar. Kana fi'il madi. Berarti terus nakisotun. Nakisotun itu yang butuh atau nakisun. Nakis itu kana yang butuh kepada mubtada dan khobar, namanya kana nakis. Berarti fi'lun madin nakisun, terus mabniun seperti kemarin, mabniun alal fathi la makhallalahu minal i'rabi. Seperti kemarin persis, seperti lafadz qala, seperti lafadz nasara, seperti lafadz jalasa, itu adalah fi'lun madin mabniun alal fathi la makhallalahu minal i'rabi, cuma ditambahin naqisun karena kana termasuk kana nakis, kana yang membutuhkan kepada mubtada dan khobar. Terus ditambahi cadok ini, nek wingi lafadz qala, lafadz nasara selesai sampai di sini. Tapi kalau kana ditambahi tugasnya karena dia termasuk amil nawasikh. Berarti wahia utawi kana iku tarfa'ul isma, merofakkan mubtada untuk menjadi isimnya, wa tansibul khobaro, dan menasabkan khobar untuk menjadi khobarnya. Seperti ini. Laki at-tilmidu. At-tilmidu jadi apa? Bukan menjadi mubtada lagi, tapi menjadi isimnya kana. At-tilmidu ismuha, isime kana yang dibaca rofa. Wa alamatu seperti ini, wa alamatunya nih, wa alamatu rafihi, wa alamatu rafihi ila akhirih. Pada karo dhuwur wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhiri li annahu ismun mufradun. Podo. Terus lafadz mujtahidan. Jadi apa ini, Cak? Di sini ada jadi khobare kana. Kana ini amil, ini ismnya kana, ini khobarnya kana. Mujtahidan khobaruha. Ha yang balik ke kana, khobaruha khobare kana man subun, baru wa alamatu nasbihi, tanda nasabe nganggo fathhatun. Nah ini fathah, fathhatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradun. Seperti itu contohnya. Seperti itu anak-anak cara pengi'rab lafadz kana at-tilmidu mujtahidan, itu caranya seperti itu. Kana di i'rab kana fi'lun madin naqisun mabniyun alal fathi la makhallalahu minal i'rabi wa hiya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Karena itu tugas daripada kana, merafakkan mubtada untuk menjadi isimnya dan menasabkan khobar untuk menjadi khobarnya. At-tilmidu sudah tidak menjadi mubtada lagi tapi menjadi isimnya kana, ismuha marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradun. Mujtahidan bukan menjadi khobarnya mubtada lagi tapi berubah menjadi khobarnya kana. Mujtahidan khobaruha mansubun wa alamatu nasbihi fathhatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradun. Itu cara pengiropan dua contoh at-tilmidu mujtahidun. At-tilmidu itu mubtada, mujtahidun itu khobar. Terus kemasukan amil nawasih kana menjadi kana at-tilmidu mujtahidan. Kita i'rabnya, kita i'rabnya seperti ini. Baiklah anak, itu saja sekedar pengi'raban amil nawasih, contohnya kana saja. Mungkin untuk pertemuan yang ke-6 akan saya kasih i'rabnya
inna wa akhwatuha dan la al amilatu amala inna juga donna wa akhwatuha. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.